Dalam upaya menekan penyebaran demam berdarah, Puskesmas Kademangan Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, melakukan gebrakan baru yang langsung menyasar ke masyarakat. Kegiatan ini digelar pada Jumat, tanggal 12 Desember tahun 2025. Puskesmas memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kader kesehatan melalui gerakan terpadu 3M+, edukasi rumah ke rumah, hingga pemberdayaan warga agar rutin menjaga kebersihan lingkungan. Demikian reporter Ben dari Cianjur melaporkan. Pospidik masuk di Nusantara Indonesia. Sekarang Ben di Puskesmas Kademangan ya. Kebetulan ditemani dengan kapusnya Bani. Bani siapa Bani? Alhamdulillah. Bani, ini kan setiap Jumat ini ada proyek apa sih yang diadakan di Puskesmas Kademangan ini? Kalau setiap Jumat kita ada kegiatan jobsi, bersih. Itu kita instruksikan teman-teman untuk membersihkan ruangannya masing-masing sebelum bekerja. Gitu. Nah, ditambah kalau untuk bagian administrasi kan mungkin itu bisa di-keep dulu pekerjaannya ya. Jadi kalau untuk bagian administrasi itu membantu membersihkan lingkungan sekitar puskesmas. Tapi kalau untuk yang bertugas di pelayanan, pagi-pagi sebelum bekerja mereka membersihkan meja, kemudian itu yang sering. Ya, konfirmasi kan setiap Jumatnya ada prioritas ya. Prolanis. Kalau prolanis kita jadwalnya sebulan sekali ya. Khususnya buat apa ya? Yang publik tahu. Prolanis itu adalah sebuah program ya dari BPJS, itu singkatan dari program pengelolaan penyakit kronis. Jadi kita itu punya dua kelompok atau dua grup. Satu grup penyakit diabetes, yang satu grup penyakit hipertensi. Itu setiap bulan kami undang kelompok-kelompok yang memiliki penyakit tersebut. Tapi kan itu kan tidak lansia saja Pak, lansia. Tidak, jadi pelaksananya itu usia produktif dari 15 sampai dengan Tapi yang diberikan itu yang tadi Ibu bilang ya. Langkah-langkah apa saja yang ditangani Jadi kegiatannya itu kan dikelola oleh satu orang petugas ya, kemudian dibantu dokter, kemudian ada juga isi personal, kemudian juga ditambah tugas baru lama. Jadi mereka itu setiap datang itu diberikan edukasi mengenai penyakit tersebut, misalnya hipertensi atau diabetes. Kemudian ada juga pemeriksaan kesehatannya, jadi tekanan darah, berat badan, tinggi badan, kemudian juga laboratorium. Kemudian juga ada senam. Senam ini dalam artian ada senam hipertensi. Oh jadi khusus ya? Iya, khusus. Oke. Bu, ini kan dalam musim penghujan juga udah jadi apa ya, rahasia umum ya. Setiap penghujan pasti ini ada DBD, dugaannya kan seperti itu. Nah, untuk di kasus di Puskesmas Kademangan sendiri ini gimana Bu database-nya tentang yang terdampak masyarakat DBD ini? Jadi memang biasanya di musim penghujan ya itu suka timbul tuh penyakit-penyakit berbasis lingkungan khususnya DBD. Ya. Jadi memang dulu itu kita sampai pernah ada kasus yang sampai meninggal dunia ya, balita. Di awal-awal, nah setelah itu kita evaluasi dari program surveillance dan pengelola program DBD, kemudian kita tingkatkan di edukasi dan penelitian epidemiologi, juga pemberantasan sankes. Nah, alhamdulillah ketika kegiatan itu kita galakan, ya kita tingkatkan koordinasi juga dengan desa dan Polres Pencam. Alhamdulillah di Puskesmas Kademangan ini kita mengalami penurunan. Penurunan. Iya, penurunan bangun.
Jadi dari tahun 2024 kita ada 39 kasus dan di tahun 2025 ini kita ada 24 kasus. Jadi ada penurunan yang sangat signifikan. Signifikan ya dalam grafik ya. Iya, betul. Dan langkah-langkah tim dobrak untuk memberantas jentik-jentik nyamuk sendiri terkonfirmasi pihak dari Puskesmas Kademang ini jemput bola, Bu. Bisa dijelaskan nggak? Ya, Melakukan fogging, saya dengar di itu tadi. Iya, betul. Jadi biasanya kita dapat informasi itu dari berbagai pihak ya. Ada yang pasien datang ke sini dengan keluhan demam misalnya. Setelah diperiksa oleh petugas medis atau dokter, itu biasanya suka dirujuk ke bagian laboratorium untuk pemeriksaan MS1 biasanya yang menunjukkan ke DBD. Nah, kalau misalnya sudah reaktif, baru kita bisa rujuk ke rumah sakit situ ya untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, untuk di lapangan biasanya itu petugas programmer DBD, kemudian surveillance dan programmer kesehatan lingkungan itu langsung menuju lokasi rumahnya. Itu dilakukan penyelidikan epidemiologi. Jadi melihat rumah pasien, kemudian 20 rumah di sekitarnya diperiksa apakah ada jentik nyamuk atau tidak. Nah, jadi khawatirnya dia kena DBD bukan di tempat tinggalnya. Jadi khawatirnya kan misalnya dia bekerja di mana, kenanya di sana gitu ya, atau berkunjung ke saudaranya, kenanya di tempat saudaranya. Nah, kalau ditemukan jentik, lalu kita lanjutkan dengan PSM, pemberantasan sarang nyamuk. Jadi itu kegiatan bersih-bersih lah gitu. Itu biasanya kita koordinasi dengan kepala desa untuk menginformasikan seluruh warganya melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Nah, ditambah dengan fogging. Jadi kalau untuk PSN ini biasanya itu untuk membunuh nyamuk jentiknya, telurnya. Itu kan kita kalau misalnya ada genangan-genangan air kita buang gitu ya. Biasanya itu banyak kalau di musim hujan kan masyarakat pada nampung air, air hujan. Biasanya kepentingannya untuk ngepel, cuci gitu ya. Nah, tapi yang mungkin belum sampai ke masyarakat. Jadi kalau menampung boleh saja sebetulnya Bang Ben ya, bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau menampung itu harus ditutup tempat penampungannya atau dikuras setiap 2 hari sekali. Nah, Bu Ani yang tadi Bu Ani bilang, misalnya ada genangan air atau sifatnya sangat luas dan dalam artian luas ini tanda kutip ya, bisa Bu Hani ini bekerja sama dengan desa setempat kan atau minta bantuan siapa? Iya, kita biasanya bersurat ke desa spesialis, kemudian nanti desa menginstruksikan ke RT RW gitu ya, kemudian ke masyarakat. Iya. Nah, satu lagi nih Bu Hani, kan pabrik ini banyak ya yang selama ini katanya fogging ini kan ibaratnya habis penyemprotan suka nempel di alat makan. Ini gimana nih coba edukasinya dari Bu Hani? Ya, jadi tadi ya, jadi untuk memberantas nyamuk itu pertama dengan PSN untuk memberantas jentik nyamuknya, yang kedua dengan fogging. Iya. Fogging itu untuk memberantas nyamuk dewasa, ya. Nah, hanya mungkin yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa fogging itu bukan satu-satunya cara untuk memberantas nyamuk. Kemudian fogging juga selain dia bisa memberantas nyamuk, membunuh nyamuk dewasa, dia juga ada efek sebetulnya ya. Karena kan itu isinya insektisida ya. Nah, pasti itu ada pengaruh sebetulnya untuk kesehatan kita kalau misalnya penata laksananya kemudian juga fogging ini akan berefek ketika misalnya hanya lingkungan luar rumah saja yang disemprot gitu, tidak ke dalam rumah. Nah, biasanya kalau kita mengadakan fogging itu kita edukasi dulu sih masyarakatnya, tapi tetap masih ada masyarakat yang tidak mau membuka rumahnya untuk di fogging. Nah, karena tadi mungkin khawatirnya nempel apa gimana ya. Tapi kalau kita intervensi dengan baik dan benar untuk kegiatan fogging ini tidak begitu berbahaya. Jadi memang rumah itu wajib untuk disemprot. Khawatirnya kan si nyamuk itu ngumpet di rumah ya. Nah, tapi nanti setelah fogging itu biasanya ditunggu 1-2 jam, jangan dulu masuk rumah.
gitu. Jadi makanan-makanan diamankan, masuk ke lemari, ditutup. Kemudian juga kalau ada minuman-minuman juga sama ditutup. Nanti ketika disemprot tidak ada orang rumah yang berada di sekitar wilayah yang disemprot, yang jauh gitu ya, karena kan itu berbahaya asapnya. Nah nanti sekitar 1 sampai 2 jam baru diperbolehkan masuk ke rumah. Nanti boleh dilap lagi gitu, meja-meja atau Oke, Bu Ani, ini kan untuk ngasih edukasi ya kepada masyarakat publik luas ya, khususnya di masyarakat yang di Puskesmas Kademangan ini dan juga yang umumnya di Indonesia ini untuk masalah DBD. Silakan bebas Bu. Oke, jadi mungkin ini pesan untuk masyarakat ya, khususnya yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kademangan. Kami Puskesmas selalu berupaya untuk terus menekan ya angka kejadian kasus DBD ini. Jadi pesannya untuk masyarakat, nah ketika masuk musim penghujan, jangan lupa lingkungan sekitar rumahnya harus dijaga kebersihan. Jangan sampai banyak sampah, misalnya sampah bekas air minum ya, kemasan itu kan biasanya suka banyak tergeletak tuh. Nah kalau musim hujan dia biasanya menampung air. Nah kadang-kadang kan hal-hal kecil seperti itu tidak disadari oleh masyarakat bahwa genangan air dalam botol kemasan itu bisa menjadi sarang nyamuk. Ya, itu bisa bertelur di sana, itu dibersihkan. Kemudian juga di rumah kadang-kadang tidak disadari oleh pemilik rumah, misalnya di tempat minum binatang piaraan. Ya, misalnya burung tuh. Itu biasanya kadang-kadang suka lupa untuk membersihkannya, ditambahkan aja ya. Nah, kalau tidak dikuras, itu kemungkinan bisa menjadi sarang nyamuk. Terlebih misalnya kalau tempat yang ditutup bak mandi atau bak penampungan air itu harus ditutup dan dibersihkan berkala seminggu 2 kali. Kemudian juga tempat penampungan air di belakang lemari es, Bang ya, itu kita sering temukan jentik nyamuk di sana. Sebentar Bu, di bawah lemari es? Di belakang. Oh, di belakangnya. Kan suka ada penampungan tuh. Oh iya. Itu harus dicek secara berkala karena pernah kita menemukan ada jentik nyamuk yang berkembang biak di sana. Bersarang di sana ya. Iya, kemudian juga di bawah dispenser. Pada detekan air ini ya. Biasanya suka ada penampungan tuh di bawahnya ya, air itu juga kita pernah menemukan. Nah, jadi mungkin untuk para masyarakat hati-hati untuk selalu memantau lingkungan sekitar rumahnya. Oke, ya, Bu Ani, makasih banyak nih Bu Ani ya waktunya. Sama-sama. Mohon juga edukasinya, makasih banyak. Baiklah pemirsa Pos Bidik berita di Nusantara Indonesia tadi bincang band kepada Bu Ani ya, kepala Puskesmas Kademangan, dan melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat.